Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying berdiri dan menyaksikan semua yang terjadi di kejauhan, mulai merasa khawatir di dalam hatinya. Siapa itu? Pria berarmor merah tua misterius itu memiliki kekuatan tempur yang sangat mengejutkan sehingga dia bisa menekan kepala Grand Elder Palace bahkan di lautan. Dengan kekuatan itu, dia harus jelas dikenal oleh semua orang sebagai ahli nomor satu di bawah langit. Pakar biasa dari fraksi iblis tidak akan banyak berhitung, tetapi pakar ini dianggap number ahli nomor satu di bawah langit yang cukup untuk membuat khawatir. Apa yang paling ditakuti Sue Ying, bagaimanapun, adalah bahwa ia belum pernah mendengar ahli seperti itu sebelumnya. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh fraksi iblis dan penyihir istana dengan menyembunyikan ahli seperti itu selama ini? Tidak hanya itu, mereka bahkan telah membuat avatar dewa. Sue Ying mengerutkan kening. Apakah pria lapis baja crimson ini seseorang yang aku kenal dari klan Xia? Tetapi hanya ada 17 demigod total, tidak termasuk yang dari kuil Dewa Bumi dan Kedai Darah. Orang-orang yang berpartisipasi dalam operasi menambah hingga 11 orang, dan bahkan jika kita termasuk kepala istana Chen dan Si Yun yang terungkap, totalnya hanya mencapai 13. Adapun 4 demigod yang tersisa, kekuatan tempur mereka cukup biasa. Demigod yang tersisa dapat dihitung dengan jari satu tangan, dan tidak peduli bagaimana Sue Ying melihatnya, tidak ada dari mereka yang menyerupai pria misterius ini dalam baju besi merah. Akankah lebih baik jika kita menganggapnya ahli yang tidak dikenal? Sue Ying mengerutkan kening. Mungkinkah dia jenius yang dikembangkan oleh fraksi iblis sejak dia masih fana? Badai mendekat. Apapun masalahnya, seekor ular akan selalu mati jika ia menyentuh 7 inci di bawah kepalanya. Ancaman terbesar bagi klan Xia aku adalah dewa avatar dari fraksi iblis. Selama kita menyingkirkan tubuh berdaging dan mengacaukan harta karun di markas mereka, seorang pakar tidak akan bisa menyebabkan gelombang terlalu besar, pikir Sue Ying. Tiba-tiba, Sue Ying, kepala istana Chen mentransmisikan. Kepala istana Chen, jawab Sue Ying. Apakah kamu masih memikirkan sosok misterius itu? Haha, jangan terlalu khawatir. Setidaknya dia bukan salah satu demigod terkuat dari klan Xia kita. Jadi selama kita mengumpulkan semua demigod kita bersama, tidak ada yang bisa menakuti kita. Kepala istana Chen berkata dengan percaya diri. Biarkan kami menangani masalah identitasnya, jangan terlalu memikirkannya. Kamu juga harus datang sekarang. Kemenangan luar biasa ini membuat semua demigod kita sangat bahagia. Baiklah, aku akan segera pergi, jawab Sue Ying. Setelah itu, Sue Ying, yang berdiri di atas bukit kecil di sebuah pulau, menghela napas dalam-dalam saat dia melihat ke arah lautan luas. Dalam kasus apapun, ancaman Jenderal Iblis dapat dianggap pada dasarnya diselesaikan. Satu-satunya iblis yang tersisa adalah yang lemah, yang sial yang tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Begitu mereka ditemukan, mereka akan dengan mudah dibunuh. Adapun satu-satunya yang selamat, Ralph, dia masih seorang Demon Jenderal tunggal. Saat dia berani menunjukkan dirinya, klan Xia akan segera memulai serangan serba padanya. Bagian yang menyusahkan dari situasi sebelumnya adalah kelima Jenderal Iblis berkomunikasi dari kejauhan, bekerja bersama dan menyulitkan klan Xia untuk membuangnya. Kali ini, Sue Ying telah menemukan mereka sejak awal dan memberitahu para demigod, yang memungkinkan mereka waktu yang cukup untuk persiapan. Mereka kemudian bisa mengepung dan menyerang para jenderal sambil menargetkan kelemahan mereka. Dengan cara ini, mereka memiliki tingkat kepastian tertentu untuk sukses. Jika tidak, menurut sejarah klan Xia, mereka akan membayar harga yang sangat besar untuk kesempatan mengelilingi dan menyerang mereka. Dalam situasi itu, ratusan juta manusia akhirnya akan mati, dan bahkan kematian demigods tidak akan bisa dihindari. Setidaknya kita akhirnya menyelesaikan bencana besar ini. Sue Ying merasa puas. Meskipun dia tidak ikut serta dalam pertempuran, dialah yang memicu itu sejak awal. Meminjam kemampuan True Meaning of Mirage, dia telah menghabiskan total 6 tahun melakukan pengintaian di lebih dari setengah dari seluruh dunia klan Xia sebelum akhirnya menemukan posisi 5 Jenderal Iblis. Di lokasi bawah tanah di bawah Istana Infernal. Ho gelombang manusia, kamu manusia terkutuk. Jika kamu berani,
datang dan lawanlah aku 1 lawan 1. Sebuah bentuk kehidupan besar ada di sana, tangan dan kakinya dibelenggu. Secara alami, makhluk hidup ini adalah iblis gunung setinggi 1000 meter. Keempat tungkainya sedang sangat dibatasi oleh beberapa segel yang membentuk susunan yang memasuki tubuhnya dan benar-benar mengunci jiwanya. Iblis gunung tidak bisa menggunakan satu untai energi dunia. Haha, iblis gunung ini berada dalam kondisi yang buruk, namun dia masih berteriak-teriak. Sekelompok demigod Xia Clan menontonnya dari samping sambil mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Sementara mereka datang ke sini untuk merayakan, tubuh sejati mereka tetap ditempatkan di wilayah masing-masing. Mayoritas dari mereka yang datang ke sini, termasuk Sui Ying yang bergegas, adalah avatar Qi. Tubuh sejatinya telah dibawa oleh pelindung lapis baja hijau, dan lelaki emas itu telah mengganti Qi avatarnya untuk terus mengamati fraksi iblis. Sui Ying saat ini duduk di samping, minum buah anggur dan mengobrol dengan Chao Qing di sampingnya. Pada saat yang sama, dia mengirim pandangan ke arah salah satu demigods di kejauhan, Si Yun. High Priest dari fraksi iblis ini cukup ahli dalam penyamaran. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan dia belum mengungkapkan celah apapun dalam perilakunya. Avatar Qi Si Yun juga datang. Di bawah alis merahnya ada sepasang mata yang dipenuhi niat dingin. Demi membunuh para jenderal iblis ini, begitu banyak manusia telah terpengaruh. Kita tidak boleh membiarkan dia mati dengan damai. Tentu saja, kita harus memanfaatkan dia sepenuhnya, membedahnya, dan melakukan penyelidikan penuh atas tubuhnya. Memang, itu telah mempengaruhi banyak manusia. Siti Lady Bu juga mengerutkan kening sebelum mengangguk ringan. Dia benar-benar memiliki sosok besar. Meskipun kami telah memikirkan banyak metode dalam mencoba melindungi manusia, banyak dari mereka yang terpengaruh secara tak terhindarkan. Terutama mengingat seberapa cepat pertempuran dimulai, kami tidak punya cukup waktu untuk menggerakkan orang-orang fana itu. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari, kata kepala istana Chen. Hehehe, Chao Qing malah hanya tertawa ketika dia berdiri dan melihat ke arah iblis gunung yang sangat besar di kejauhan. Orang tua ini akan segera mati, tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa sebelum akhir hidupku, aku akan mengalami peristiwa yang begitu besar. Xia Clan aku telah mengalami begitu banyak invasi iblis, dan setiap kali invasi mencapai tingkat yang sama dengan yang saat ini, 80 hingga 90% transenden di bawah bidang demigod akan mati, dan bahkan sebanyak setengah dari demigods akan berakhir mati. Itu benar-benar pahit, namun, invasi kali ini berlangsung jauh lebih baik daripada yang ada di masa lalu. Semua demigods dari Xia Clan mengangguk. Itu benar, para demigods ini telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan keberanian. Namun kali ini, menghilangkan ancaman iblis-iblis ini sangat mudah. Chen Tua, kami benar-benar bingung bagaimana tepatnya kamu menemukan posisi Jenderal Iblis. Sikong yang tertawa ke arah kepala istana Chen. Ketika mereka mati, mereka semua tidak mau dan terus bertanya kepada kami. Bagaimana tepatnya kami dapat menemukan mereka? Sebenarnya, jujur saja, bahkan kami tidak tahu caranya. Itu benar, kepala istana, bagaimana tepatnya kamu menemukan mereka? Metode hebat apa yang kamu gunakan? Kecuali, apakah ini rahasia? Jika ini rahasia, maka tidak apa-apa untuk tidak mengungkapkannya. Sekelompok demigods puncak dari klan Xia semua benar-benar penasaran. Lagi pula, berbagai invasi iblis telah terjadi sepanjang sejarah, namun mereka tidak memiliki metode untuk menemukan iblis. Kepala istana Chen memandang ke arah kelompok demigods, dan mereka balas menatapnya. Ini kepala istana Chen tersenyum malu-malu. Cepat beritahu kami. Sangat pelin-pelan, bahkan sekarang dia masih meninggalkan kita tergantung. Para demigods dari klan Xia memarahinya sambil tersenyum. Baru saat itulah kepala istana Chen akhirnya menjawab. Ini melibatkan rahasia penting dari klan Xia aku. Tidak ada demigod kecuali aku yang memiliki otoritas untuk mengetahuinya. Petik 2. Mengutuk. Ini pasti alasannya. Tak satu pun dari para demigod terus mengejar jawabannya. Mereka semua sadar akan aturan kerahasiaan yang menyatakan bahwa hanya kepala istana infernal generasi yang dapat mengetahui rahasia khusus. Sekelompok orang terus mengobrol, tertawa, makan, minum, mereka semua gembira.
Lagi pula, sebuah gunung besar tiba-tiba menghilang dari pandangan, menghilangkan banyak perhatian mereka. Satu Ralph yang berjuang di pintu kematian tidak akan mempengaruhi hasil keseluruhan invasi. Sui Ying bukannya membawa mangkuk anggurnya saat dia berjalan menuju iblis gunung yang berbaring di samping. Begitu besar, Sui Ying terkejut. Saat dia berbaring di sana, iblis gunung melepaskan semburan rasa logam yang keluar dari giginya yang terungkap. Satu giginya lebih besar dari rumah biasa. Gelombang iblis gunung segera membuka matanya yang besar dengan warna kekuning-kuningan gelap untuk memelototi Sui Ying sambil memancarkan geraman rendah. Petik 2. Iblis gunung ini masih belum pasrah dengan nasibnya. Orang tua Chowking berjalan mendekat. Aku tidak pasrah, raung iblis gunung ketika dia menatap manusia-manusia ini, seorang lelaki tua botak dan seorang remaja. Seharusnya tidak seperti ini, seharusnya tidak mungkin bagi kamu semua untuk menemukan kami. Chowking menggelengkan kepalanya, tertawa. Sui Ying, bahkan dalam kematian, iblis gunung ini tidak akan mengerti bagaimana dia mati. Sui Ying mengangguk. Masalah tentang makna sejati Mirage bahkan tidak diungkapkan secara rinci kepada kepala istana Chen. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin besar kekuatan yang bisa ditampilkan. Sebenarnya, mengetahui atau tidak ada bedanya. Chowking berjongkok di sisi iblis gunung raksasa dan tertawa terbahak-bahak. Klan kami telah menjadi lebih kuat dan telah menyingkirkan ancaman iblis. Selama kamu memahami hal ini, itu sudah cukup. Orang tua ini akan segera mati. Tetapi mengetahui bahwa bencana ini telah dipecahkan sebelum aku mati membuatku benar-benar bahagia. Mengatakan itu, Chowking mengangkat kepalanya sebelum meneguk 2 suap besar buah anggur, beberapa anggur bahkan menetes ke bawah dari sisi bibirnya. Betul, Klan kita akan menjadi lebih kuat sekarang, dan itu sudah cukup. Sui Ying mengangguk sambil tersenyum. Dunia hutan kelautan, salah satu dunia transenden utama yang melekat di sebelah klan Xia, saat ini diduduki oleh klan Bes. Gelombang. Gelombang di dunia hutan kelautan yang luas, banyak jenis raungan dan tetangga terdengar. Di puncak pohon raksasa ada sebuah rumah kayu. Di rumah kayu, seorang pria tua berambut putih saat ini sedang membalik-balik buku. Dia tidak lain adalah pemimpin peringkat tertinggi dari seluruh klan Bes, Tetua Aolan. Sesosok buram melayang di langit yang jauh sebelum melintas dan muncul di depan rumah kayu ini. Telinga kucing menutupi kepalanya, seorang wanita kurus namun lembut muncul, bulu di wajahnya. Jelas, dia adalah binatang buas yang berubah menjadi bentuk manusia. Tetua besar, sapa wanita kucing itu dengan hormat. Tetua Aolan menatapnya. Kami telah melalui setiap metode, namun kami tidak dapat menemukan Dongbo Sui Ying. Wanita kucing itu berkata dengan sedih dan marah, kami sudah mencoba yang terbaik. Baik, nak, kalian semua bisa melanjutkan penyelidikanmu. Seseorang harus bersabar. Tetua Aolan tertawa, mata-mata transenden klan binatang kami, yang telah bersembunyi di antara klan Xia, telah mencoba berkomunikasi dengan Dongbo Sui Ying, namun mereka segera ditolak. Selain itu, perlu waktu baginya untuk merespons, mengatakan bahwa ia berencana untuk memasuki kultivasi pintu tertutup. Mungkin dia benar-benar memasuki budidaya pintu tertutup jangka panjang. Wanita kucing itu mengangguk. Seseorang harus sabar dan menunggu perlahan. Dongbo Sui Ying masih muda, jadi ia tidak boleh memasuki kultivasi tertutup selama jangka waktu yang lama. Akhirnya, dia pasti akan keluar dari situ. Tetua hebat Aolan berkata, saat kita menemukannya, peluang kita akan tiba. Baiklah, kamu bisa pergi. Ya, sosok wanita kucing itu melintas sebelum menghilang. Tetua Aolan menutup buku itu sebelum berjalan keluar dari rumah kayu di atas puncak pohon. Treetop ini sangat besar, membentang beberapa kilometer seolah-olah itu adalah hamparan lautan hijau. Berdiri di atas puncak pohon, Tetua Aolan memandang ke arah bagian dunia yang luas ini. Matanya yang penuh dengan kebijaksanaan memiliki sedikit luka di dalam. Mengapa, nenek moyang klan Xia mengirimkan harta demi harta, namun sebagian besar leluhur klan binatang kita masih begitu egois dan bodoh? Klan Xia mengandalkan senjata ruang angkasa dewa mereka dalam menekan dunia infernal dan sepenuhnya mengambil alih, tetapi klan Bes kami
harus bertarung melawan serangan balik transenden asli berkali-kali, membayar harga yang sangat besar dalam kehidupan. Di dunia transenden yang utama ini, setelah transenden asli yang lebih tua mati, dunia transenden kemudian akan membutuhkan lebih dari 1000 tahun waktu agar generasi transenden asli baru dapat dilahirkan. Jadi, setelah mereka mati, kelompok lain akan lahir. Bagi mereka untuk menduduki dunia transenden utama ini untuk jangka waktu yang lama adalah tugas yang sulit. Klan Xia telah menaklukkan dunia infernal dengan bergantung pada harta ruang dewa, sedangkan klan Bes harus melakukannya dengan bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Dongbo Sueying, dia membuatku merasa risih. Pria sebesar bodoh itu, aku memintanya untuk memberi kita kekuatan, tapi dia menolak kita. Fraksi iblis mereka telah menyusup lebih dalam di klan Xia. Bagi mereka untuk menemukan Dongbo Sueying, itu akan jauh lebih mudah bagi mereka daripada bagi aku untuk melakukannya. Tetua besar Aolan sangat marah, namun dia tidak berdaya karena dia tidak mengendalikan fraksi iblis. Tetua Aolan menerima pesan. Priest iblis-iblis ini sedang mencoba untuk menghubungi aku. Priest ketiga adalah salah satu demigods paling misterius dari fraksi iblis. Dikabarkan bahwa dia telah dimanjakan oleh dewa iblis besar dan cukup tangguh dalam hal kekuatan tempur. Namun, dia jarang bergerak, dan bahkan ketika dia berkomunikasi dengan Tetua Agung Aolan, dia biasanya berkomunikasi dengannya melalui gelang komunikasi. Tidak pernah ada kasus di mana dia berkomunikasi dengannya melalui bola kristal, seolah-olah dia takut untuk bahkan mengungkapkan penampilannya yang paling sederhana. Priest ketiga, ada apa? Tanya Tetua Aolan. Tetua Aolan, aku ingin bertanya, bukankah kamu mencoba membunuh Dongbo Sueyin sebelumnya? Kata Priest ketiga. Itu benar, tapi fraksi iblismu masih tidak mau bekerja dengan kami. Jawab Tetua Aolan. Apakah kamu menemukannya? Pastor ketiga langsung bertanya. Tidak, kami tidak dapat menemukannya. Sepertinya Dongbo Sueying selamanya di bawah kultivasi pintu tertutup jangka panjang. Jawab Tetua Aolan. Baiklah, terima kasih. Pastor ketiga langsung memutuskan koneksi. Pikiran Tetua Aolan dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa dia mengajukan beberapa pertanyaan sebelum memutuskan koneksi secara langsung? Di lembah yang suram, seseorang misterius, bertanduk merah dengan helm bertanduk sapi berdiri di sebelah Ralph Iblis Es. Pada saat yang sama, tengkorak jahat muncul di udara di depan mereka. Wajah tengkorak ini ramping dengan sisik yang menghiasi permukaannya dan sepasang mata berwarna darah. Tengkorak besar itu ilusi, meskipun aura menyeramkannya membuat orang misterius itu dan Iblis Es membeku. Dewa hantu iblis besar yang terhormat, Ralph menyapa dengan hormat. Ralph Asteris Saka bersyukur atas dewa iblis hebat karena menyelamatkan nyawa yang satu ini. Oh, kamu adalah anggota klan Saka? Tengkorak dewa iblis yang sangat besar menjulang di atas kepala. Waktu sebelumnya aku bertemu dengan Ma Duoke adalah sekitar 3000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Ma Duoke dan aku baru saja menjadi dewa iblis besar dan masih benar-benar hijau. Kami telah bertarung bersama selama 1000 tahun. Primogenitor Ma Duoke adalah primogenitor Saka klan kami. Aku hanyalah iblis kecil yang biasa-biasa saja yang merupakan bagian dari keluarga cabang, jawab Ralph dengan hormat. Jangan memandang rendah dirimu sendiri. Jika kamu berhasil menjadi dewa iblis, maka dengan bakat bawaan klan Saka, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa iblis puncak. Ilusi tengkorak yang sangat besar berkata, aku telah menyelamatkan kamu karena alasan sederhana. Kamu harus melakukan sesuatu untuk aku. Aku dan dewa penyihir klan Bes telah menyusun rencana, dan saat itu tercapai, aku pasti akan sangat menghargamu. Kamu dapat memberi sinyal agar aku datang, dan aku akan memberikan kamu tanah untuk kamu menjadi Raja Iblis. Yang ini bersedia untuk melayani dewa iblis besar. Ralph segera berlutut saat dia mengakui kesetiaan. Benar-benar lelucon. Dia sangat jelas tentang asal-usul di belakang dewa iblis besar ini, eksistensi yang setingkat dengan primogenitor klannya. Seseorang harus tahu bahwa bahkan saudaranya, dewa iblis, hanyalah patriark dari keluarga cabangnya. Bagi dewa iblis hebat ini di depannya, saudaranya hanyalah serangga kecil. Jika itu ada di abis kegelapan, maka dia, seorang iblis kerajaan demigod, tidak mungkin dipandangi oleh keberadaan seperti itu.
Ilusi tengkorak raksasa itu mengangguk. Dewa Iblis Besar, ketika kita disergap kali ini, kita semua diserang pada saat yang sama. Ralph melanjutkan, bagaimana tepatnya klan Xia menemukan kita? Kami semua bersembunyi di kapal perang kami, dan seharusnya tidak mudah bagi kami untuk ditemukan. Selain itu, kami tidak merasakan sedikitpun peringatan. Aku mengerti bahwa kalian berlima disergap. Aku juga sedang merenungkan masalah ini. Tengkorak raksasa itu memandang pria misterius yang lapis baja merah tua itu. Nak, sudahkah kamu bertanya kepada tetua agung dari Sorcerer's Palace? Melaporkan kepada Dewa Iblis Besar, aku pernah bertanya sebelumnya dan tetua besar berkata, mereka terus mencari Dongbo Sueying, tetapi sejak 6 tahun yang lalu, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Dongbo Sueying selalu berkultivasi tertutup. Kata orang yang bersenjata lapis baja yang misterius itu. Aku sudah curiga sebelumnya. Suara ilusi tengkorak itu bergemuruh. Sejak sejarah panjang Xia Clan, setiap kali mereka bertemu pada invasi iblis, tidak pernah ada kasus seperti itu di mana semua lokasi para jenderal iblis telah ditemukan dengan begitu mudah. Jatuhnya Gunung Crimson Rock telah terjadi sejuta tahun yang lalu. Jika Xia Clan mendapatkan harta dari Gunung Crimson Rock, maka mereka seharusnya menggunakannya selama jutaan tahun terakhir ini. Ketika tentara iblis telah tiba, klan Xia benar-benar menangani masalah dengan agak cepat. Setelah itu karena Dongbo Sueying yang menyelesaikan ancaman, dia bahkan telah memusnahkan sekelompok reinkarnator kuil temporal. Hanya 6 tahun kemudian, lokasi kamu 5 jenderal iblis telah ditemukan. Secara kebetulan, 6 tahun ini, dia benar-benar memasuki kultivasi tertutup, jangka panjang. Aku hanya bisa curiga bahwa kalian 5 jenderal iblis telah ditemukan olehnya, kata ilusi tengkorak raksasa. Dongbo Sueying menemukan kita? Ralph kaget. Mata ilusi tengkorak raksasa berwarna darah memegang perasaan amat buruk, menemukan kalian semua adalah masalah kecil. Aku lebih khawatir tentang, karena kamu semua tersebar di seluruh dunia fana, baginya untuk menemukan kamu 5, dia pasti telah mencari di setiap sudut. Ketika dia mencari, dia seharusnya tidak menemukan markas fraksi iblis paling penting ini di dunia fana. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.